Apa kabar YouTube? Video ini bakal lama banget dan ini bakal jadi video yang paling lama dari video-video gue sebelumnya, karena gue bakal ngejelasin yang pertama. Gue ngejelasin kalau gue punya KTP, dan itu cukup jelas. Gue bisa nge-vape, gue udah legal buat nge-vape karena gue udah di atas 18 tahun, kayak umur gue 22. Dan gue pengen ngejelasin satu hal lagi. Gue keras banget tentang peraturan orang di bawah 18 tahun buat nggak boleh nge-vape. Gue punya buktinya ini. Itu bukan buat pencitraan atau sok-sok keras gitu, cuman gue emang nggak pernah break the rule. Jadi kalau misalnya ada komen-komen yang kayak video-video sebelumnya yang bilang umur lu masih di bawah 18 tahun, sebaiknya nggak usah nge-vape dulu, gue kasih tahu ya, itu ngejudge namanya, bukan nanya. Kalau misalnya nanya tuh yang sopan bro, kayak umur lu berapa sob, ya nanya gitu aja, nggak usah sampai ngejudge orang. Oke? Gue tahu gue imut, cuman gue udah di atas 18 tahun dan gue udah legal buat nge-vape. Oke? Dan sekarang kita bakal masuk ke ke review. Kita bakal nge-review tentang ini, Murder Kit Mod by Amira Vape. Oke? Ada. Dan yang kedua, gue bakal ngejelasin caranya bikin coil yang aman, settingan ohm yang aman buat mechanical mode ataupun electrical mode yang bikin modnya nggak panas. Kalau super sub ohm, soalnya dia settingannya rendah banget, di bawah 0,01, jadi dia bakal cepet panas. Oke, kita nggak ngomongin super sub ohm, kita bakal ngelihat lebih dekat tentang Murder Mode by Amira Vape. Oke. Ayo kita lihat. Oke, di sini ada Murder Kit. Modnya itu able mode. Kayak yang kalian tahu, able mode itu dia pakai sleeve. Dia ada selongsongnya gitu. Oke. Dan ini dari chopper. Oke. Terus finishingnya bagus kok. Dia ininya juga pakai Cooper, pin bawahnya pakai Cooper juga, bagus. Terus atasnya dia bisa dibuka buat masukin baterai. Pengen masukin baterai dari atas boleh, dari bawah juga boleh, yang penting bisa dimasukin lah ya. Masukin dari mana aja deh, suka-suka lu. Terus habis itu kita ada atasnya ini mode fader. Oke. Mode fader yang gue nggak suka ininya, copper tuh, modnya copper tapi ininya brass, dia nggak serasi gitu. Terus dapat torpedo chamber Hutchinson design, ya apalah itu, bodo amat, pokoknya dia by Amira Vape lah. Terus habis itu ada Hubble cap yang V2. Oke. Hubble cap 2. Kita dapat 2 cap, ada mode fader sama Hubble. Oke. Finishingnya bagus. Lanjut, kita move on ke cara bikin coil. Oke.
Berantakan. Ini yang kita butuhin buat bikin coil. Yang pertama kita punya mod, udah pasti. Kita ada RDA-nya, udah pasti. Sini ada stainless steel. Kita nggak pakai stainless steel. Ada G-plate. Dua-dua nggak pakai. Kita pakai A1. Oke. Kantal A1 biasa. Kita harus tahu seberapa banyak yang kita butuhin. Kelebihan nggak apa-apa, asal jangan kekurangan. Terus habis itu ada tang jepit biasa. Ini gue pakai udah lama banget. Ada tang potong, gunting buat wicking. Ada obeng plus minus terserah, yang penting ukurannya 2,4 mm. Sama ada obeng ukurannya 3 mm. Obeng plus ini yang ukuran 3 mm berguna buat ini ngencengin si dia ini. Kalau misalnya pakai yang 2,4 mm dia bakal ngelos. Lihat. Oke, lihat ngelos. Oke. Ngelos. Tapi kalau pakai yang 3 mm dia mau. Oke, stuck dia. Oke. Sekarang kita bikin coilnya. Oh, sama ada baterai, lupa. Baterai, usahain baterainya itu yang di atas yang 30 ampere ke atas, oke? Terus habis kalau udah dicas penuh bisa jadi 50 ampere. Voltase juga penting. Voltase kita cari yang di atas 3 volt. Terus high drain baterai. Oke. Usahain sih yang buat vape sih. Kalau gue dari dulu selalu pakai vape power. Oke, kita bakal move on ke kantalnya dulu. Kita pakai kira-kira ya sejengkal lah. Sejengkal tuh berapa senti? Ya, sejengkal lah. Jangan jengkalnya bocah ya. Bocah 3 hari lu jengkalin mah ya elah. Dikit banget. Oke, kira-kira segini. Gue males ngitungnya berapa. Pokoknya dikira-kira aja. Kita bikin dual coil. Kita pakai yang obeng 2,4 mm. Kita mulai gulung. 1 2 3 4 dan 5. Hore, pinter. Oke. Jadi kelihatan nggak? Ini bapuk banget ini kamera. Ya pokoknya gitulah. 5 ya. Nah, jadi begini. Kita potong. Oke, kita potong sesuai sama ininya. Sama sisaannya yang tadi, ya. Potong. Gimana nih? Jebret. 1, jadi kita bikin coil 1 lagi. Oke. Jangan sampai ketukar ya. 1 2 3 4 dan 5. Oke. Ada sisa nggak apa-apa. Nggak panjang-panjang banget. Oke. Kita potong lagi sisanya. Taruh tas. Masukinnya lewat atas. Kalau masukin ininya lewat atas, lewat bawah nggak bisa. Oke. Kita udah ada yang pertama, masukin positif, negatif. Sorry, nggak fokus ya. Oke, lumayan. Positif, negatif. Lah, susah banget.
Susah soalnya gue nggak deket nih, nggak deket muka, nggak kelihatan. Oke, udah masuk ya. Kalau udah masuk ini, oke, kita kencengin yang minusnya. Cepret. Harus kenceng. Kencengin yang minus, udah. Yang plusnya jangan kita kencengin dulu. Cabut. Masukin satunya. Serap. Kalau kalian kayak gini nih, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ini dikatasin, yang ke bawah dikatasin. Oke. Biar lebih gampang dimasukinnya. Serap. Elah, susah banget. Oke, udah masuk. Selalu minusnya dulu, baru yang plus. Oke, kencengnya harus super kenceng. Terus habis itu sisanya ini, ada sisa-sisanya kita potong. Ingat, kalau potong kantal di atas kantal 24 jangan pernah ngelakuin ini. Oke. Dijepit gini, habis itu biar sisanya nggak kemana-mana, terus lu tutup pakai jari. Jangan. Oke, sebaiknya lu ambil tisu, terus lu tutup, baru lu potong. Tas, kelihatan di mana dia ada, lu kumpulin. Ingat sob, jangan jorok jadi vapor tuh. Oke, lanjut. Tas. Soalnya kalau lu nggak hati-hati atau lu langsung pakai jari, lu bisa terluka kayak gue kemarin. Oke. Jadi semuanya. Nah, jadi deh. Nggak rapi ya. Kita rapin. Yang tadi ini, yang buat ngegulung, kita masukin, kita tekan, kita dorong ke tengah. Oke. Kita dorong ke tengah. Udah, jadi center, post build. Ke tengah juga. Oke. Jadi ke tengah dua-duanya. Ya, kalau udah ke tengah dua-duanya, oke, kita bisa rapetin pakai obeng, tang jepit. Jadi sebelumnya kita masukin apa namanya? Masukin anunya lewat atas, anunya dimasukin lewat atas. Itu jauh banget. Tak, tes, ngek. Oke, sampai mentok. Kalau udah mentok, bawahnya diputar, paling bawah ya, bukan bagian sininya, tapi paling bawah. Putar dikit, jangan semuanya, kalau semuanya jebol. Nah, ini namanya dry burn, fungsinya buat ngerapetin. Kalau misalnya kalian ada yang nggak terlalu rapet, ya kan, ada yang nggak terlalu rapet, bisa dirapetin. Dan juga buat barengin ininya, barengin apa namanya, nyalanya. Ini kan nggak bareng nih. Nah, yang nggak bareng kita pencet. Tapi sebelumnya ini kan ada yang lubang nih, kita ulang dulu. Set. Nah, dirapiin dulu yang nggak rapet. Oke. Nah, cepetan yang sana ya, cepetan yang sana, kita jepit lagi. Oke, hampir sama. Jepit dikit. Lihat. Oke, hampir lagi. Bentar, kita lihat. Oke. Sama kok. Oke. Selanjutnya wicking. Kita wicking pakai kapas Jepang. Nah, yang belum tahu, kapas Jepang ini lumayan susah buat para newbie. Oke. Gini. Gue juga newbie, gue mah nggak pro mah.
kita bagi kapas Jepangnya. Oke. Kapas Jepang itu bedanya sama kapas biasa. Kapas Jepang dia nggak terlalu putih, maksudnya nggak seputih kapas yang bulat-bulat gitu. Dia pure kapas gitu. Terus ini jadi dibuka. Oke, dibikin 3 layer, kalau gue bikin 3 layer. Terus udah dibuka. Terus habis itu jadinya setipis ini, terus habis itu dibagi 2, dipotong 2 gitu. Udah ada jadinya nih. Terus habis jadi kayak gini, lu potong lagi. Enggak deh, nggak usah dipotong lagi. Kalau udah setengah nih, nggak usah dipotong lagi. Oke, tinggal lu gulung. Set. Oke, gulung. Nah, udah gulung kayak gini, lu rapetin dah tuh. Seret. Oke. Ini diameternya 5 kali 6. Sininya 5 cm, sananya 6 cm. Oke. Udah ini. Udah dirapetin nih. Ya kan? Jadi kan bulatan gini. Udah. Kita masukin, kita wicking. Build device-nya terus kita wicking. Oke, ujungnya itu kita kita penyet-penyet sambil diputar. Kayak lu menyet-menyetin upil. Terus habis itu masukin, tarik aja sob. Yap, dia nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kendor. Oke, terus kita gunting. Gua di sini sangat irit sama kapas. Oke, buat satunya sama di penyet-penyet, teknik penyet-penyet upil. Terus masukin. Ntar gue kurang jago menyet-menyet upil. Set. Ngek. Oke. Sisa yang bekas penyet-penyet nih kan jorok. Kita gunting. Satunya juga. Oke. Panjang. Nggak masalah. Kita ambil obeng yang paling kecil. Ya. Oh iya lupa. Ini kalau wicking pastiin dia kekunci, oke? Nih. Bersihinnya caranya bikin fluffy. Dibawain. Nih, ke samping, masukin. Serot. Jadi. Bagus kan? Satunya. Serot. Jadi, oke, satunya. Oke. Kurang bagus nih. Gimana sih yang bikin siapa sih nih? Oke. Ini dia. Terus tinggal kita kasih liquid. Gue liquid buat sendiri. Oh iya. 2 bulan lagi atau sebulan lagi gue bakal launching liquid buatan gue sendiri. Kalau kalian minat bisa langsung kontak ke gue. Oke, ini diisi. Jangan takut buat kena koilnya ya. Liquidnya kenain koil aja nggak apa-apa. Oke. Terus liquid. Nice, dah. Terus habis itu bawahnya kita buka, kita unlock. Set. Terus kita firing. Oke. Langsung kita lihat gimana dia produksi vapornya. Itu dia caranya bikin coil. Nggak perlu pakai coil yang kayak Clapton atau Fused Clapton buat dapetin asap yang banyak atau flavor yang bagus. Sebenarnya 55 itu udah standar banget buat flavor cloud sama kiraton baterai. Kita tutup, kita lihat.
banyak, sampai banyak. Gue tapi yang gue nggak suka dia pendek banget sih. Gue bakal ambil M6 gue. Ya ini M6 gue, atasnya Mode Father juga. Gue pecinta Amira Vape. Lihat tingginya, kakak adik tuh, pendek banget. Ini versi bonsai. Jadi kalau firing gue lebih suka M6. Gue nggak tahu kenapa. Menurut gue yang ada pin atasnya itu lebih safe daripada yang hybrid. Soalnya Able Mode ini hybrid. Maksudnya hybrid adalah, ntar gue buka dulu ya. Bentar. Nih, dia nggak pakai pin atas. Oke, dia langsung dari baterai langsung nembus ke RDA. Gue pernah punya pengalaman jelek soal hybrid. Gue pernah ventingin baterai gue 2 butir yang dulu itu bakal jadi baterai buat kompetisi gue. Ternyata venting gara-gara apa, hybrid. Terus ya overall dari 1 sampai 10, 8 lah buat ininya, buat Murder ya. Com Life Yubray. Kalau buat desain gue suka. Dia Able Mode itu macem-macem desainnya. Cuman ya bagus lah. Gue suka. So guys, buat yang bakal komen di bawah, jangan nanyain berapa umur gue lagi. Nah itu nggak penting. Cuman buang-buang waktu kalian doang. Semoga apa yang gue tahu gue kasih tahu ke kalian bisa bermanfaat buat kalian. Dan vape on.